Shalom MT Family dan keluarga yang diberkati Tuhan. Saya senang banget bisa ketemu dengan saudara semua di minggu yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk dalam ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, setiap hari Minggu semuanya makin on fire ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam minggu keempat di bulan Juni ini. Sebelum ibadah, sebelum kita menyanyikan puji-pujian, menyembah Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk sama-sama kita mau baca Mazmur 91. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oh Rabba Syakara Rabba Sandara Rabba. Oh Rabba Syakara Rabba Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Mari terus perlengkapi kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menaikkan pujian kami. Kami menaikkan ucapkan syukur kami Tuhan. Semuanya ini tentang Engkau. Oh Rabba Shandara Rabba Sandara Rabba Shande. Oh haleluya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Raja
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama naikkan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shanararararaba, shanarabashando. Hiaralaba, shakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Lord, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya. Shararararabasando. Hiaralaba, shakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hiaralaba, shakaralabo. Hinaralaba, shanallah. Glory Tuhan, glory, glory. Oraba, shakaralabaralabaralaba. Hiaralaba, shando. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah.
hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sungguh Engkau layak Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan layak disembah. Engkau Tuhan, hosana, haleluya. Sharararabashando, haleluya, glory. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini saya akan membahas tentang kelepasan yang penuh. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, saya mengajak Anda untuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta pimpinan-Mu, roh hikmat, pengertian, Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami ketahui hari-hari ini, dan kami dapat melakukannya bersama-Mu ya Roh Kudus, supaya kelepasan itu menjadi bagian kami.
Di dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, hari-hari ini kalau kita melihat di sekeliling kita, kegelapan begitu mencekam, begitu membuat kita sepertinya tidak berdaya. Ada begitu banyak orang yang saya tahu, ada begitu banyak orang yang merasa tertekan, yang merasa ketakutan dengan situasi yang ada, dengan pandemi yang ada di sekeliling, yang sepertinya melebihi dari kekuatan Tuhan. Jangan kita lupa saudara, bahwa semuanya ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, khususnya di Yesaya 60 ayat 1 dan kedua. Bangkitlah dan menjadi terang, tetapi di ayat yang berikutnya, di ayat yang kedua dikatakan, mari kita melihat ayat itu. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesaya 60 ayat 1 dan yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah ini ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, hari-hari ini kegelapan sedang menutupi seluruh muka bumi. Dan kita ketahui ketika kegelapan ini datang, ada begitu banyak yang sepertinya segala rencana-rencana kita yang kita sudah buat sebelumnya untuk kita lakukan itu menjadi buyar, menjadi tidak dapat dilakukan gitu. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi, kegelapan ini sebenarnya apa? Kegelapan ini adalah bagian dari dosa. Atmosfer dosa telah menguasai seluruh dunia ini. Atmosfer dosa telah membuat membelenggu hidup kita, membelenggu pikiran kita, sehingga kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat atau bahkan tidak lagi mengingat bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita, dan itu sedang Tuhan mau genapi hari-hari ini. Tetapi oleh karena kegelapan itu menguasai pikiran kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ini yang setan mau, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membuat satu rancangan yang memberikan kecelakaan bagi kita, ya kan? Tidak ada rancangan di dalam pikiran Tuhan untuk membuat kita jatuh, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, rancangan Tuhan selalu baik, dan itu hanya ada di dalam terangnya. Nah sekarang saat ini saya akan mau membahas tentang peranan dari Roh Kudus yang hari-hari ini seringkali dilupakan oleh banyak orang. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Raya Pentakosta atau Shavuot di dalam bahasa Ibraninya. Dan kita tahu bahwa di hari-hari yang terakhir ini Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya yang sangat-sangat besar. Kegelapan boleh datang karena dia menubuatkan apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca di ayat yang berikutnya, Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini yang sedang Tuhan nantikan dari kehidupan kita. Ketika terangnya yang ada di dalam kehidupan kita itu keluar dan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Tetapi sebelum sampai ke situ, tentunya kita perlu dulu mengalami kelepasan yang penuh, saudara. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengalami kelepasan yang penuh itu. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa menjadi terang di tengah segala kegelapan dunia ini. Malah kita akan lebih mudah, lebih rentan dengan kegelapan yang ada, dan kita terpengaruh. Tidak, saudara.
Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kalau kita perhatikan dari sejak permulaan penciptaan, ketika bumi belum berbentuk, kosong, hampa, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, saya tidak akan membacakan lagi kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi yang saya mau jelaskan di sini adalah ketika bumi tidak ada kehidupan di dalamnya, kegelapan, kekosongan, kehampaan, tidak ada bentuk. Di situ Kejadian 1 ayat yang kedua jelas sekali menyatakan bahwa roh Tuhan melayang-layang. Ya, ada roh Tuhan di situ. Dan ayat yang ketiga, ketika firman yang pertama kali, perkataan Tuhan yang pertama kali menyatakan, jadilah terang, atau di dalam bahasa Inggrisnya, let there be light, jadilah terang di sana. Maka di situ Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri, setelah mendengar firman itu, saya dapat merasakan bahwa ketika itu ada ketika saya ada di dalam penciptaan itu, kalau saya berada di dalam masa itu, di dalam waktu itu, saya bisa merasakan bahwa ketika Roh Kudus melihat, mendengar firman-Nya berkata, jadilah terang, maka Roh Tuhan juga saat itu langsung bekerja. Dia akan langsung teraktivasi untuk bersama-sama firman yang Bapa perkatakan itu, untuk supaya jadi dan benar, terang itu jadi. Saudara, hari-hari ini Tuhan sebenarnya sedang membawa kita kepada satu pengalaman di mana kita akan mengalami kuasa dari Roh-Nya yang begitu luar biasa, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Tetapi ingat, kita harus ada di dalam kebenaran firman. Kita harus ada di dalam kebenaran firman, karena Roh Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan firman Tuhan. Bukan sendiri-sendiri, saudara. Bukan. Tapi Roh Tuhan akan selalu bekerja bersama-sama dengan firman-Nya. Coba kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lah, kalau kita melihat ayat ini sepintas, kita mungkin tidak dapat mengerti atau memahami bahwa ada peranan Roh Kudus di sini. Tetapi di Yohanes 16 ayat 13, coba kita perhatikan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan bersaksi, akan menyatakan kebenaran yang berasal dari Bapa tentang Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kita, yang sudah menembus kita, untuk dinyatakan kepada kita, kepada hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami kelepasan yang penuh, saudara. Ada satu momen di dalam kehidupan orang percaya, ada dua paling tidak yang saya perhatikan. Ada dua momen yang di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan iman orang percaya, yang seringkali kita hanya mungkin melewatinya, kita tahu, tapi kita hanya melewati begitu saja, ya saudara. Yang pertama adalah tentang Paskah, tentang karya penebusan Kristus. Kita seringkali melihat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, ya, itu untuk menebus kita, memberikan keselamatan bagi kita, supaya kita tidak masuk ke dalam hukuman dosa itu maut. Tetapi sebenarnya ada yang kedua, yaitu untuk membawa kita berpindah
Kematian Kristus itu untuk membawa kita berpindah dari kehidupan lama, dari atmosfer lama, atmosfer dosa yang penuh dengan kegelapan tadi, untuk masuk kepada kehidupan yang baru, di mana ada atmosfer Tuhan, di dalamnya ada terang Tuhan, saudara. Di dalam proses ke situ diperlukan pribadi Roh Kudus. Sehingga momen yang kedua yang kita tahu setelah Paskah, yaitu Pentakosta. Dan di dalam Pentakosta kita tahu bahwa banyak gereja dari kita merayakan bahwa itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya. Tetapi Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus yang kita rayakan pencurahannya itu untuk membawa kita berpindah dari alam dosa kepada alamnya Tuhan, kepada terangnya itu. Di dalam perpindahan itu, dia akan membawa kita kepada suatu proses di mana kita akan dibentuk, kita akan didandani, kita akan dijadikan baru seperti Kristus. Ada ayat lain dikatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya kan? Kita ada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru semuanya sudah datang. Ya, itu dapat kita dapat mengerti hal itu ketika kita membuka hati kita dengan rohnya, terhadap rohnya. Dan ketika rohnya bekerja di dalam diri kita, maka dia akan mengingatkan atau membuka segala hal-hal yang salah yang selama ini kita jalani. Karena Roh Kudus akan menaruh kepada kita karya penebusan Kristus tentang kebenaran itu di dalam hati kita, sehingga kita tidak lagi rentan dengan segala kehidupan yang lama, dengan segala dosa yang membawa kepada kehancuran, kebinasan, kekacauan. Roh Kudus saat ini sedang bekerja di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya percayakan hal itu. Di momen kegelapan itu ada saat ini. Tetapi di momen itulah Roh Kudus bekerja. Dan bukan hanya Roh Kudus. Di dalam rohnya dia akan menyingkapkan kebenaran tentang Yesus Kristus yang sudah mati bagi Bapak, Ibu, Saudara. Untuk membawa Bapak, Ibu kepada satu kelepasan yang penuh. Kelepasan yang penuh itu dapat kita miliki jika apa? Jika pertama ada pola pikir kita yang berubah. Roma 12 ayat 2 sudah sangat jelas menyatakan hal itu. Kita tidak boleh menggunakan atau terpengaruh, tercemari dengan segala pikiran-pikiran dosa, pikiran-pikiran dunia, apa yang ada dalam dunia. Sehingga kita dapat membedakan atau mengerti mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna yang Tuhan, yang Bapa kehendaki. Hari-hari ini ketika Bapak, Ibu, Saudara membuka hati, pikiran untuk kehadiran Roh Kudus, maka saya percaya breakthrough terjadi, kelepasan yang penuh terjadi. Ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dari apa? Dari perbudakan. Dan itu dirayakan sebagai hari raya Paskah. Kemudian mereka sampai dalam satu perjalanan sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai mereka menemukan atau Musa mewakili mereka untuk bertemu dengan Tuhan, dan mereka menerima 2 loh batu. Supaya apa? Supaya mereka tertata lagi, saudara. Mereka tadinya ada di dalam budaya dosa. Dari Mesir ada begitu banyak yang budaya yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka tidak lagi mengingat apa yang sebenarnya sudah Tuhan kerjakan melalui Abraham, Ishak, dan Israel saat itu. Mereka sepertinya sudah tidak lagi mengingat. Mereka tercemari dengan segala pikiran-pikiran dosa yang ada, pikiran-pikiran dunia, sistem yang ada di Mesir. Sehingga Tuhan melalui Musa harus membawa mereka kepada ketetapan, kepada tatanan yang Tuhan mau untuk
mereka siap masuk ke dalam destiny. Apa itu destiny? Yaitu rancangan Tuhan, yaitu tujuan-tujuan Tuhan, yaitu janji Tuhan. Di situ ada pemulihan, di situ kita dapat mengalami terang yang penuh, saudara. Dan saat ini roh yang sama yang bekerja pada zaman para rasul, mereka mengalami yang namanya lawata. Mereka mengalami kuasa dikodrati yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka dengan berani akhirnya menyaksikan tentang Kristus, memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa yang dialami oleh mereka? Oleh karena peristiwa Syavuot yang sebenarnya itu tertuju atau berhubungan dengan apa yang bangsa Israel terima di Gunung Sinai dengan menerima hukum Taurat, akan kita alami kembali, saudara. Akan kita alami lagi kuasa dari roh Tuhan yang bekerja di loteng Yerusalem. Dan hari-hari ini saya terlalu percaya bahwa kuasa dari rohnya itu sedang bekerja penuh dan sempurna dengan segala sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Pengalaman-pengalaman supranatural akan kita alami, saudara-saudara. Setan berusaha untuk menguasai kita. Setan berusaha untuk meneror kita dengan segala situasi yang ada sekarang ini. Lihat aja banyak orang yang kebingungan. Tetapi hari-hari ini kita kembali lagi dengar tentang new normal, bukan? Yang intinya semuanya tatanan kehidupan yang lama itu bukan dikembalikan, tapi ditata lagi supaya disesuaikan dengan situasi pandemi yang ada. Tuhan sedang menata kembali hidup Anda, saudara, hari-hari ini melalui rohnya, supaya kita terlepas, benar-benar terlepas dari pengaruh dosa yang telah membuat kita lama dibelenggu, dan kita tidak mengalami breakthrough. Kita mengalami kehancuran, mengalami banyak hal yang rusak di dalamnya. Tapi ada kabar baik yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu, di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika Anda mendengar berita ini, ingatlah bahwa di saat yang sama juga rohnya sedang bekerja di dalam kehidupan Anda. Dan Anda dikembalikan kepada posisi Anda yang semula, sebagai anaknya, sebagai putranya. Identitas Anda dikembalikan dari apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, kemudian diteguhkan oleh rohnya yang membawa Anda, saudara sekalian, masuk kepada pengalaman yang baru bersama Roh Kudus, yaitu Anda mengalami identitas yang baru. Ketika Anda menemukan identitas yang baru ini, maka Anda sebenarnya sedang ada di dalam kelepasan yang penuh. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda, saudara. Tuhan sedang bekerja. Kita tidak perlu takut dengan segala situasi yang ada, karena kita tahu ada rohnya yang sedang bekerja di dalam diri kita. Ada rohnya yang tersedia bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari perpindahan ini. Perpindahan dari manusia lama kepada manusia baru. Dari segala kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari segala atmosfer yang lama, yaitu atmosfer dosa, kepada atmosfer yang baru, atmosfer terangnya. Kita sedang berpindah ke situ, saudara. Kita sedang berjalan ke situ. Untuk kita benar-benar mengalaminya, tetap ada di dalam tuntunan rohnya, supaya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bagi Bapak, Ibu, bagi saya juga, itu tidak menjadi sia-sia, tapi itu menjadi sebuah apa ya namanya, menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat mengerti bagaimana kasih-Nya yang luar biasa bagi kita untuk memulihkan kita. Kita dapat mengerti dan memahami bahwa ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Tanpa salib, tanpa karya Kristus di atas kayu salib, kita tidak akan dapat melihat rancangan Tuhan itu, saudara.
Dan Roh Kudus membantu kita untuk sampai ke situ. Roh Kudus saat ini sedang membawa kita masuk ke sana. Tapi diperlukan kerjasama kita. Ketika Anda sedang berada masuk ke dalam tujuan Tuhan, di situ kelepasan itu sebenarnya sedang Anda alami. Sedikit demi sedikit segala manusia lama yang mencoba menguasai kehidupanmu itu tidak akan lagi menguasai hidupmu. Saya percaya hari-hari ini ada kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh doktrin, oleh gedung atau oleh apapun. Sepanjang ada orang-orang yang mau terbuka hatinya untuk Dia, untuk Roh-Nya itu hadir, maka orang itu akan mengalami pembebasan yang penuh, mengalami kelepasan, kemerdekaan dari segala belenggu dosa, dari segala atmosfer dosa, dan mereka akan masuk ke dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Di dalam rancangan Tuhan yang dahsyat itu, ingat saudara, di dalam rancangan Tuhan yang dahsyat itu ada kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dikuduskan di dalamnya. Bahkan bukan hanya itu saja, Anda pun akan mengalami, saya juga akan mengalami kemuliaannya itu. Tetap kuatkan hatimu di tengah segala situasi yang ada hari-hari ini, karena Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Buka hatimu. Satu ayat yang terakhir yang saya hanya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Efesus 2. Di dalam Efesus 2, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan melakukan pekerjaan yang baik. Itu berbicara tentang destiny, saudara. Jadi kalau kita baca ayat ini, jelas sekali menyatakan bahwa kita ini adalah buatannya, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dosa telah membuat kita kehilangan bentuk, saudara. Tapi kabar baik, Kristus yang menjadi pola bagi kita untuk kita supaya berada di dalam pola itu, dan nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus hadir di dalamnya sehingga menyempurnakan pola itu di dalam diri kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya iri sampai di sini. Jangan pernah kita menutup hati kita untuk kehadiran Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus akan membawa kita kepada kelepasan yang penuh, saudara. Tadi saya sudah jelaskan, Dia akan membawa kita kepada perjalanan yang baru. Di dalam perjalanan itu, identitas kita akan menemukan identitas kita, dan pola pikir kita juga akan dirubah, saudara. Di situ kelepasan itu sedang terjadi dalam diri kita. Kelepasan dari apa? Dari segala manusia lama, dari segala kehidupan lama. Supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan yang sempurna, yang penuh dengan kemuliaan. Dan engkau pun akan mengalami kemuliaannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagiannya. Biar saat ini Roh-Mu ya Tuhan bekerja di dalam setiap mereka yang melihat, mendengar firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, tuntun kami supaya kami masuk kepada rancangan-Mu yang sempurna. Karena kami mau mengalami kelepasan itu, Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Roh Kudus supaya kami mengalami kelepasan dan masuk kepada hari-hari yang penuh dengan kebaikan-Mu, yang penuh dengan kedahsyatan-Mu, walaupun kami tahu ada kegelapan sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam untuk family, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Kita sudah memasuki minggu yang keempat.
di mana Pentakosta itu tercurah buat setiap kita. Dan hari lepas hari Tuhan selalu tambah-tambahkan kasih anugerahnya buat kita semuanya. M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan, kita percaya di hari-hari ke depan engkau semakin bergairah bersama Tuhan, semakin punya semangat bersama dengan Tuhan, karena kita mengalami mukjizat demi mukjizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini, kita percaya kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari, kekasih-kekasih Kristus, biji matanya Allah, angkat tanganmu, buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, God bless you. Firman yang luar biasa, pasti kita semua sangat diberkati. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat ibadah, bisa bergabung bersama kami di M2 Church. Dan bagi saudara yang ingin informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di bawah ini atau di description box di bawah. Dan mari kita terus berjalan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.